Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Gusti Ramadhani dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi agroindustri dari tanaman Aqualaria malacensis. Untuk Aqualaria malacensis sendiri adalah jenis kayu yang banyak ditemukan di wilayah tropis dan juga subtropis. Aqualaria malacensis atau disebut juga dengan kayu gaharu dikenal sebagai kayu akar atau oat. Kayu ini memiliki aroma wangi yang khas dan juga sering digunakan dalam industri parfum, farmasi, dan juga produk kecantikan. Nah, di sini ada ciri-ciri dari pohon gaharu. Yang pertama, ini memiliki warna kecoklatan hingga hitam. Lalu yang kedua memiliki pohon yang tebal. Lalu yang kedua memiliki bentuk lonjong. Lalu memiliki bunga yang berbau harum dan juga memiliki buah dengan ukuran yang kecil. Nah, di sini ada contoh-contoh dari buah gaharu, dan lalu ini ada juga contoh dari tanaman gaharu itu sendiri. Lalu kita lanjutkan ini ada contoh dari inti pohon gaharu. Inti pohon gaharu atau gubel gaharu, aloes wood, englewood atau agrowwood yang menjadi inti dari tanaman gaharu, damar wangi atau resin. Inti gaharu ini berbau harum dan khas sehingga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum dan juga minyak esensial. Ini ada contoh dari pohon gaharu. Ini ada contoh inti dari pohon gaharu itu. Lalu ini ada contoh luar dari saat mengambil getah dari pohon gaharu tersebut. Lalu selanjutnya klasifikasi dari pohon gaharu. Pohon gaharu terdiri dari kingdom Plantae, taksonnya Angiospermae, ordonya Malves, famili Thymelaeacene, dan juga spesiesnya A. malacensis. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian yang dimanfaatkan dari pohon gaharu. Yang paling utama dimanfaatkan adalah bagian kayu pohon gaharu. Lalu ada juga pemanfaatan daun dan juga buah gaharu. Untuk selanjutnya ada tempat budidaya pohon gaharu di bagian Pulau Papua, Papua Barat, dan sebagian wilayah di Maluku, dan juga wilayah Sulawesi sebagai daerah pengambilan Aqualaria valaria. Lalu di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan sebagai daerah pengambilan Aqualaria malacensis. Namun setelah menurunnya produk gaharu di tahun 2000, beberapa daerah mulai membudidayakan tanaman ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Marengin, Jambi, dan juga Bateng, Jawa Tengah. Lalu ada bagian yang dimanfaatkan. Bagian-bagian yang dimanfaatkan yang pertama yaitu di bagian batang dimanfaatkan sebagai obat tradisional, memiliki aroma yang khas, memiliki harga yang tinggi, dan juga sebagai bahan pengawet. Lalu di bagian daun sebagai pencegah kanker, pencegah malaria, mengatasi infeksi, dan juga meredakan peradangan. Lalu untuk kandungan-kandungan yang ada di dalam pohon gaharu, yang pertama ada flavonoid, glikosida, steroid, tanin, kromon, asam fenolik, asam lemak, benzofen, xanthonid, flavonoid, terponid, nuklesida, dan juga alkena. Lalu kandungan di dalam batang yang menyebabkan bau yang khas yaitu ada squarterpen dan juga kromon. Lalu lanjut senyawa potensial yang ada di dalam pohon gaharu seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada
terpenon, dan juga kromon. Untuk penjelasannya, senyawa quaterpen adalah kelompok senyawa agronik yang terdiri dari 3 unit isoperna, sehingga memiliki 15 atom karbon. Senyawa ini sering ditemukan dalam minyak atsiri tumbuhan dan memiliki berbagai aktivitas biologis termasuk sifat antiinflamasi dan antimikroba. Lalu untuk kromon sendiri adalah senyawa turunan dari benzopen, yaitu adanya substansi gugus keton pada cincin piran. Lalu ada potensi secara kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk secara kualitas, pohon gaharu memiliki harga jual yang tinggi di pasaran karena memiliki banyak manfaat dan juga kegunaan, sehingga permintaan pasar terhadap kayu pohon gaharu sangat tinggi. Sedangkan secara kuantitas, pohon ini tidak tersedia banyak di pasaran, sehingga pohon ini termasuk pohon yang langka dan juga harganya yang mahal, dan pembudidayaan yang sudah dilakukan selama ini masih belum bisa mencukupi untuk pasar dari pohon gaharu ini. Lalu ini ada diversifikasi produk. Yang pertama ada briket. Di sini ada contoh dari briket yang dapat dimanfaatkan dari sisa ekstraksi kayu pohon gaharu yang juga memiliki nilai jual yang tinggi di pasar ekspor. Lalu ada juga teh daun gaharu. Itu senyawa alkaloid yang terkandung di dalam daun gaharu juga dikenal memiliki fungsi analgesik, antispasmodik, antibakteri, stimulan, dan stimulan. Dari fungsi tersebut, daun gaharu dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi, seperti contohnya adalah sakit gigi. Nah, di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.